sudah lebih 5 menit. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai rancangan percobaan satu faktor. Yang pertama kemarin adalah rancangan acak lengkap, yang kedua adalah rancangan acak kelompok. Syarat penggunaannya adalah selain faktor perlakuan, ada satu faktor lain yang turut mempengaruhi hasil percobaan. Faktor tersebut harus dapat dikelompokkan atau diblok secara tegas dan bukan sebagai tujuan penelitian. Jadi misalnya seperti pada RAK, tujuan penelitian kita mau melihat pengaruh ransum terhadap pertambahan bobot badan. Nah di sini juga walaupun ada faktor lain yang bisa kita blok, tetap pengaruh ransum terhadap pertambahan bobot badan. Nah, yang kita blok ini adalah faktor yang turut mempengaruhi. Misalnya kalau di RAL kita menggunakan ayam broiler misalnya. Ayam broiler kita melihat. Tapi karena ayam broiler itu ada yang jantan dan ada yang betina, maka kita akan memblok jenis kelamin. Jadi kita bagi dua, yang blok 1 adalah jantan dan yang blok 2 adalah betina. Jadi bukan tujuannya melihat pengaruh jenis kelamin terhadap pertambahan bobot badan, tapi tetap tujuannya adalah pengaruh persentase ransum, pengaruh persentase ransum atau pengaruh penambahan apa di dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan. Apabila tadi kan jantan dan betina tidak sama pertumbuhannya. Jadi kalau kita menggunakan sebagai R itu kan harus semua satuan percobaan itu sama. Jadi kita akan memblok masing-masing di blok 1 jenis kelamin yang sama, misalnya betina, kemudian yang blok kedua adalah jenis kelamin jantan. Jadi ini setiap blok memiliki satuan percobaan yang homogen. Jumlah satuan percobaan setiap blok sama dengan jumlah perlakuan. Tujuan percobaannya adalah sama dengan RAL. Jadi tadi kalau kita mau melihat sesuai dengan ini, jadi blok itu tidak ikut dimasukkan ke dalam tujuan, tapi nanti di hasilnya yang akan kita cari berbeda tidaknya. Kemudian kita membuat kelompok tahapannya, identifikasi semua penyebab keragaman selain perlakuan. Nah tadi saya sebutkan misalnya kita mau melihat pada ayam broiler. Ayam broiler itu kita akan melihat pertumbuhannya atau pertambahan bobot badan hariannya apabila diberi pakan tertentu. Ada berapa macam pakan. Maka itu adalah T-nya. Kalau kita memberi 4 macam, berarti perlakuannya adalah 4 macam. Nah, kita harus mengetahui atau dapat mengidentifikasi semua penyebab keragaman selain dari pakan tersebut. Misalnya seperti pada ayam. Kalau kita melihat antara lain umur. Nah, kalau umur, kalau broiler kan sama-sama broiler, tidak ada masalah. Kemudian seks, itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di beberapa buku disebutkan bahwa ada perbedaan jenis kelamin. Tapi ada beberapa buku yang lain juga mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada salahnya kalau ini kita jadikan sebagai blok. Nah, kemudian bangsa. Ini kalau misalnya umur kita tidak punya umur yang sama. Kalau sapi misalnya, sapi kita punya macam-macam dan yang umur yang sama itu hanya ada 4. Sementara perlakuan kita 4. Tidak ada R-nya, maka kita blok saja umur, bisa untuk umur yang I1 misalnya, kemudian I2 dan I3 dan selanjutnya. Jadi kita blok ini kita bisa gunakan sebagai replikasi. Kemudian bangsa. Nah tadi broiler kita kalau broiler mungkin banyak ya. Mungkin kalau bangsa pada kambing kita hanya punya misalnya PE hanya ada beberapa ekor pada umur yang sama.
Tetapi ada kita punya kambing lain, misalnya kambing bur yang umur yang sama misalnya. Oh iya, kita bisa membuat sebagai itu blok. Jadi blok 1 kambing PE, blok kedua adalah kambing bur. Kemudian paritas, apa itu? Paritas itu adalah urutan kelahiran. Nah, pada sapi, hasil penelitian saya di P3B Bali, ternyata urutan kelahiran punya pengaruh, tapi tidak sangat nyata, tapi ada pengaruhnya terhadap bobot sapi. Jadi urutan kelahiran 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 ada pengaruhnya. Kemudian juga bobot badan. Misalnya kita tidak punya bobot badan awal yang kita jadikan sebagai satuan percobaan, kita tidak punya bobot badan awal yang sama dalam jumlah yang banyak. Nah, kita bisa membedakan misalnya bobot badan 50 sampai 60, kemudian yang selanjutnya kita kelompok-kelompokkan dan lain-lain. Nah, yang perlu diingat, faktor yang akan dijadikan blok, pola keragamannya dapat diprediksi dan dapat juga dijadikan sebagai perlakuan. Nah, misalnya seperti ini, umur kita tahu tambah tinggi umur, maka menyebabkan pertambahan bobot badannya tinggi. Itu maksudnya bisa kita prediksi. Seks juga seperti itu, jenis kelamin, bahwa pada yang jantan lebih besar, kemudian bangsa. Tentu saja sesuai bangsa-bangsa, misalnya antara kambing kacang dengan kambing PE. Kambing PE lebih tinggi bobot badannya, kemudian kambing etawa lebih tinggi lagi, kambing kacang yang paling rendah, misalnya seperti itu. Seperti ini paritas yang saya katakan tadi, paritas urutan kelahiran ternyata ada pengaruhnya terhadap bobot sapi. Nah, ini bisa juga bangsa saja kita bisa jadikan sebagai perlakuan. Misalnya kita melihat pengaruh bangsa terhadap apa. Nah, seperti itu. Jadi keragamannya dapat diprediksi, kemudian bisa dijadikan sebagai perlakuan. Tentukan salah satu yang akan dijadikan blok, yang lain harus homogen. Jadi yang blok itu setiap blok harus homogen, yang lainnya misalnya kita sudah tahu nanti selain yang kita blok itu yang lain harus seragam. Ingat, blok berfungsi sebagai ulangan. Jadi blok ini kalau di RAL sebagai ulangan, tetapi kita blok dia karena kita punya satuan percobaan yang sedikit, jadi kita jadikan sebagai blok. Jadi untuk blok 1 saja yang harus homogen, yang harus ini bloknya, jenis kelaminnya harus tidak harus sama, kemudian blok keduanya juga begitu. Tapi selain itu, selain blok dan perlakuan yang lainnya juga harus seragam. Kemudian pengacakan, kalau di RAL kita akan merandom hanya sekali saja, jadi sekali kita, tapi kalau di blok, setiap blok kita akan mengundi untuk penempatannya di dalam blok. Keunggulannya, ketepatan hasil dapat lebih tinggi dari RAL karena satuan percobaan dapat di blok. Kemudian jumlah perlakuan atau jumlah blok fleksibel. Nah, sama dengan di RAL, jumlah perlakuan maupun R-nya adalah fleksibel. Kemudian data hilang dapat diduga. Nah, kalau di RAL ada yang N-nya sama dan ada N-nya tidak sama. Nah, pada blok ini tidak ada N yang beda. Jadi N-nya harus sama, cuma seandainya pada saat kita melakukan penelitian, tiba-tiba karena ada mungkin kecelakaan, mungkin di makan anjing atau apa materi kita, maka nanti data yang hilang ini dapat diduga. Kemudian kelemahannya dapat satuan percobaan yang homogen pada setiap blok. Nah, ini kita tentu saja agak susah ya, tapi bukan berarti tidak bisa mendapatkan satuan percobaan yang homogen pada setiap blok. Sama juga dengan RAL, jadi yang lain-lain harus semua sama. Dari umur, dari ini,
Nah, kalau kita mau menggunakan misalnya T-nya ada 4, berarti R-nya 3, berarti 4 kali 3. Kita harus punya 12. Nah, kalau yang ini misalnya kita punya R-nya, bloknya 2, kemudian kita punya perlakuan 4, maka harus homogennya adalah 2 kali 4 berarti 8. Tapi yang 4 itu bisa berbeda. Misalnya kita menggunakan jenis kelamin sebagai blok, maka yang 4 itu jenis kelaminnya berbeda dengan 4 yang lainnya. Jadi masing-masing jenis kelamin kita bisa menggunakan 4 ekor sapi misalnya. Nah, analisis datanya, model statistiknya sama dengan pada RAL, tetapi di sini ditambah pengaruh dari blok. Jadi sumber keragamannya termasuk adalah pengaruh dari blok. Selain dari perlakuan dan juga galatnya, kemudian total, maka ini juga termasuk pengaruh dari bloknya. Jadi ada 3 sumber keragaman, yaitu perlakuannya sendiri, bloknya sendiri, blok dan galat. Nah, kalau pada RAL, yang menjadi sumber keragaman kita adalah perlakuan dan galat. Tapi di sini bloknya itu juga akan menjadi sumber keragaman. Nah, ini kalau di RAL, ini yang 3 ini, jadi ada perlakuan, galat, dan total, di sini ditambah dengan blok. Ini ada apa? Oh, ini tabel ansiranya turun ya. Jadi tabel ansira atau ANOVA. Ansira itu adalah analisis sidik ragam, atau ANOVA, analysis of variance, sama saja. Ini bahasa Indonesianya, kalau ansira, ANOVA itu bahasa Inggrisnya. Ini sumber keragaman, ada blok, kemudian ada perlakuan, ada galat, dan total. Kemudian derajat bebasnya adalah B-1. B ini adalah jumlah bloknya. Kalau kita bloknya ada 2, berarti ini 2 dikurangi 1. Kemudian sumber derajat bebas dari perlakuan sama dengan RAL, perlakuan dikurangi 1. Kemudian galatnya bisa dihitung seperti ini. Jadi T perlakuan dikurangi 1 dikalikan R kurang 1. Ini sebenarnya R itu adalah blok. Jadi B dikurangi 1. Karena B itu berperan sebagai R. Makanya sekali-kali ditulis R, sekali-kali ditulis B untuk mengingatkan pada kalian bahwa blok ini adalah sebagai pengganti R atau sebagai pengganti replikasi di RAL. Cuma di RAL, R-nya karena kita menggunakan R, maka harus semuanya homogen. Tetapi kalau di blok, yang kita blok, setiap blok itu yang harus homogen. Kemudian total adalah R kali T, ini sama seperti yang kemarin, R kali T-1. Nah, untuk galat ini kita bisa juga mencari ini dikurangi ini dan ini. Nah, ini kita juga mencari jumlah kuadrat blok. Jadi jumlah kuadrat JKKK ini adalah jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat kelompok. Jadi blok itu sama dengan kelompok. Kemudian kita cari juga jumlah kuadrat dari perlakuan. Kemudian kita juga mencari jumlah kuadrat dari galatnya. Dan kita juga mencari jumlah kuadrat total. Kemudian kita mencari rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat adalah jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan DB-nya. Jadi DB kelompok. Demikian pula dengan jumlah kuadrat total. Rata-rata kuadrat adalah jumlah kuadrat total dibagi dengan DB-nya sendiri. DB total. Perlakuan. Kemudian jumlah kuadrat rata-rata kuadrat galat adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan DB dari galatnya.
Dan ini untuk blok rata-rata, ini hasil di sini, rata-rata kuadrat dari blok dibagi dengan ini, rata-rata kuadrat dari galatnya. Kemudian rata-rata kuadrat dari perlakuan dibagi dengan rata-rata kuadrat dari galat untuk menghitung F hitung blok maupun F hitung dari perlakuan. Nah, nanti hasil ini kita bandingkan dengan yang ini. Nah, apabila ini lebih besar dari yang ini dinamakan berbeda nyata. Tetapi kalau lebih besar dari F tabel 0,01 adalah berbeda sangat nyata. Saya kecilkan dulu. Jadi Zoom. Nih. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita tempatkan data sesuai blok dengan dan juga sesuai perlakuan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang pengaruh macam alas kandang, pertambahan bobot harian 3 strain broiler. Jadi di kandang adalah seperti ini. Jadi kita tidak harus memilih yang A, B, C di sini. Setelah itu, kalau kita mau menulis datanya, baru kita tulis seperti ini. Jadi untuk perlakuan alas kandang, perlakuannya adalah A, B, C, D. Kemudian ini alas kandang, berarti A, B, C adalah yang kecil, A, B, C yang kecil adalah strainnya. Jadi kita punya 4 perlakuan dan 3 blok. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini ini strainnya ada 3 macam strain, kemudian perlakuannya. Jadi mungkin alas kandangnya ada liter, kemudian ada alas kandang bisa tanah, bisa apa, saya tidak terlalu perhatikan, tapi kita punya ada 3 macam alas kandang yang akan kita lihat, kita uji pada ketiga strain ini. Kemudian ini hasilnya kita menghitung, ini adalah pertambahan bobot badan hariannya sekian, kita hitung semuanya, kita cari totalnya untuk perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D. Nah, kalau di RAL, karena ini adalah replikasi, maka sebelah sininya tidak perlu dihitung. Jadi hanya sini saja, jadi hanya untuk perlakuan saja. Nah, karena ini bloknya dihitung, nanti di dalam dicari keragamannya, dicari sebagai salah satu sumber keragaman, maka untuk blok ini juga dicari totalnya. Jadi ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini dicari. Karena nanti kita akan mencari jumlah kuadrat dari blok. Kita akan mencari rata-rata kuadrat dari blok. Nah, kalau R
walaupun blok ini perannya sama dengan R, tapi kalau R atau replikasi kita tidak menghitung karena kita tidak memasukkan, tidak akan mencari rata-rata kodrat dari replikasi, tidak ada. Tapi kalau blok kita akan mencari sumber keragamannya. Jadi perbedaannya yang ini. Jadi kita tidak mencari ininya, tetapi hanya masing-masing perlakuan saja kalau pada RAL. Tapi pada RAK kita menghitung untuk menghitung nanti jumlah kuadratnya. Bagaimana kalau kita menggunakan komputer? Ya komputer yang menghitung. Kita tinggal menerima saja hasilnya dalam bentuk tabel ANSIRA atau tabel ANOVA, tabel analisis of varian. Jadi yang ini kita tinggal siapkan, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian dia akan keluar dalam bentuk tabel ANSIRA. Jadi tidak ada hitung-hitungan yang ini, yang ada itu adalah muncul tabel ANSIRA-nya, tinggal kita membaca. Kemudian yang selanjutnya kita menghitung derajat bebas. Sama, sudah tadi derajat bebas. Jadi perlakuan atau macam alat kandangnya, derajat bebasnya adalah jumlah perlakuan dikurangi dengan 1. Karena kita punya 4 macam alas kandang, ada A, B, C, dan D. Jadi ada 4, maka derajat bebas dari T atau perlakuan adalah 3. Kemudian kita mencari derajat bebas dari blok. Blok itu adalah strain. Kita punya 3 strain. Jadi derajat bebasnya adalah blok, jumlah bloknya dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari derajat bebas totalnya. Derajat bebas total tadi adalah B blok, jumlah blok dikalikan dengan jumlah perlakuan dikurangi dengan 1. Jadi semua materi ini dikurangi dengan 1. Jadi 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kemudian kita mencari derajat bebas dari galatnya. Adalah T min 1 dikali B-1. T-nya perlakuannya 4. Bloknya 3. Berarti 3 dikali 2. Sama dengan 6. Atau kita juga bisa menghitung derajat bebas dari total dikurangi dengan derajat bebas perlakuan dikurangi dengan derajat bebas dari bloknya. Jadi 11 dikurangi 2 dikurangi 3. Nah, kalau di RAL berarti derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuannya saja karena tidak ada bloknya. Jadi sama saja, mau menggunakan ini boleh saja, menggunakan ini juga boleh. Hasilnya sama-sama 6. Kemudian kita sama caranya dengan pada perhitungan RAL, rancangan acak lengkap, kita juga akan menghitung faktor koreksi yang nanti kita akan mengoreksi data yang kita cari ini. Misalnya jika total, jadi dikoreksi dengan mengurangi dengan faktor koreksi. Jadi faktor koreksi, jadi semua data-data ini, tadi berapa datanya? 10 dikodratkan, tambah 14 dikodratkan, tambah 24 dikodratkan, tambah 12 dikodratkan, selanjutnya sampai tambah 78 dikodratkan. Nih semuanya adalah ini jumlah total astagfirullah, saya bukan dikodrat ini ya. Faktor koreksi adalah bukan dikodratkan satu-satu. Maaf. Mana tadi? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, jadi ini jumlah keseluruhannya dikodratkan. Ini dibagi dengan blok kali perlakuan. Jadi ketemu angka berapa di sini, tidak ada. Kemudian kita, karena sama saja cara mencarinya, kita mencari jumlah kodrat totalnya. Jadi yang tadi yang untuk jumlah kodrat total itu yang saya bilang 10 dikodratkan, kemudian dikodratkan dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi yang total jumlah kodrat, jadi yang totalnya ini di jumlah kodrat dari masing-masing
data tersebut kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat dari kelompok atau jumlah kuadrat blok. Nah, kita menghitung jumlah yang di blok. Jadi yang tadi saya katakan kalau di R kita tidak menghitung, tetapi kalau di blok kita akan menghitung. Jadi ada 3 datanya. Karena bloknya 3, jadi dikodratkan semua, kemudian dibagi dengan 4, dibagi dengan T-nya. Dikurangi faktor koreksi. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat dari perlakuan. Nah, jadi perlakuan yang data di bawah itu ada 4. Jadi ini 48 tambah kuadrat tambah tadi. Semua terakhirnya adalah 78 kuadrat. Dibagi dengan 3. 3 ini adalah bloknya. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat galat. Untuk galat ini jumlah kuadrat totalnya dikurangi jumlah kuadrat kelompok dikurangi jumlah kuadrat dari perlakuan. Temu seperti ini. Nah, kemudian kita cari rata-rata kuadrat dari kelompoknya. Rata-rata kuadrat dari kelompok adalah ini, jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan DB dari kelompok itu sendiri. Kelompok atau blok ini ya, jumlah kuadrat blok dibagi dengan DB-nya blok. Temu angka ini. Kuadrat dari perlakuan adalah jumlah kuadrat dari perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian rata-rata kuadrat galat adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan DB galat. Kemudian kita akan menghitung F hitungnya. F hitung untuk perlakuan adalah jumlah kuadrat dari perlakuan rata-rata kuadrat dari perlakuan dibagi dengan rata-rata kuadrat galatnya. Temu sini. Kemudian F hitung dari blok adalah rata-rata kuadrat dari blok atau rata-rata kuadrat kelompok dibagi dengan rata-rata kuadrat dari galatnya. Ketemu ini. Nah, yang total tidak perlu dihitung karena tidak digunakan untuk menghitung F hitung. Kemudian data ini kita masukkan ke Ansira. Nah, ini kita membandingkan yang kita dapatkan ini dengan tabel. Nah, ini hanya tabel 0,01 yang dicantumkan karena ini di sini jelas dia lebih kecil. Angkanya lebih kecil. Dengan tabel 0,01 saja sudah berbeda, apalagi dengan tabel yang 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan, kemudian hasil perhitungan F hitung kita bandingkan dengan F tabel. Nah, untuk melihat F tabel kita melihat DB dia ada perlakuan dengan galat. Jadi nanti di tabel itu ini ada F1 kemudian ada F2. Yang F1 sini F2 itu adalah DB dari galat. Kemudian F1 di sini adalah DB dari perlakuan. Nah, sama F tabel untuk perlakuan itu P-nya sekali lagi bukan P besar ya, tetapi P kecil ini harusnya. Lebih dibandingkan dengan DB 36. Jadi perlakuannya adalah 3, kemudian DB perlakuan adalah 3 karena perlakuannya ada 4, jadi DB-nya adalah 3. Kemudian DB galatnya adalah 6, ketemu angka ini 9,78. Kemudian untuk bloknya DB-nya 2, kemudian DB galatnya 6, ketemu angka 10,82. Kita tulis di sini. Kemudian kita bandingkan, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, itu menunjukkan bahwa berbeda. Jadi sangat bermakna maksudnya. Jadi kalau lebih kecil berarti tidak berbeda nyata. Nah, kalau lebih kecil, lebih besar dari tabel yang 0,05 menunjukkan berbeda nyata, tetapi kalau lebih besar dari F tabel 0,01 menunjukkan berbeda sangat nyata. Nah, ini ternyata memang lebih besar dari yang 0,01, kemudian yang ini juga lebih besar dari 0,01 sehingga diberi bintangnya 2, menunjukkan bahwa berbeda sangat nyata. Nah, yang saya kata ini adalah tabel Ansira atau
tabel ANOVA. Nah, kalau kita menggunakan komputer untuk menghitung, yang keluar itu adalah ini, langsung seperti ini. Tapi tidak ada nilai F tabel di sini. Cuma ada nilai P-nya. P-nya lebih kecil 0,02 misalnya, lebih kecil 0,04 misalnya begitu bunyinya di tabel. Jadi tinggal kita berarti kalau lebih kecil dari 0,04 masih dia berada kan di bawah ini. Berarti bisa berbeda nyata. Tapi kalau misalnya P lebih kecil dari lebih besar dari 0,05 misalnya nilainya. Jadi P sama dengan 0,07. Berarti kan lebih besar dari ini. Itu menunjukkan tidak berbeda nyata. Nah, kalau kita menggunakan komputer. Jadi yang keluar itu adalah tabel seperti ini. Nah, sama dengan misalnya saya akan memberi soal tentang blok ini, mungkin saya akan mencantumkan angka di sini, kemudian saya cantumkan angka di sini, cantumkan angka di sini, kemudian yang ini kosong, ini kosong, ini kosong, kosong, ini juga kosong, kosong, semuanya kosong. Kemudian saya akan meminta kalian untuk memberi kesimpulan. Maksudnya kesimpulan ini, apakah perlakuan yang kita lakukan berbeda nyata atau tidak? Apakah blok yang kita lakukan berbeda nyata atau tidak? Saya kira kalau kalian sudah tahu T-nya berapa, kemudian B-nya atau perlakuannya berapa, kemudian bloknya berapa, maka kalian bisa akan mengisi yang ini. Misalnya saya memberi nilai di sini seperti ini. Kalian kan langsung bisa menghitung ini. Kalau saya katakan bloknya misalnya, angkanya tetap ya seperti ini. Bloknya ada 4. Berarti DB dari blok 3 kan? Berarti ini bisa kalian isi. 549,5 dibagi ini. 3. Nah, ketemu angka di sini. Kemudian T-nya perlakuannya 5. Berarti kalian bisa menghitung rata-rata kuadratnya kalau ada angka di sini. Misalnya lah angkanya tetap di sini 152,25 dibagi 4. Karena saya mengatakan bahwa perlakuannya ada 5, kemudian bloknya ada 4. Demikian pula selanjutnya yang ini kalian bisa menghitung. Nah, berarti yang total ini kalau ini bloknya 5, berapa tadi saya bilang? Lupa. 4, kemudian perlakuannya 5, berarti 5 kali 4, 20. 20 kurang 1 adalah 19. Ini 19 di sini. Nah, kalian bisa menghitung DB dari galatnya. Karena DB galat dihitung dari ini dikurangi DB dari perlakuan dikurangi dengan DB dari bloknya. Nah, untuk menghitung yang ini, karena sudah ada nilai ini sudah ada, kemudian nilai ini ada, nilai ini ada, ya tinggal kita menghitung. Berarti mendapatkan nilai ini adalah nilai dari rata-rata kuadrat blok dibagi dengan rata-rata kuadrat dari galatnya. Demikian pula dengan yang ini adalah rata-rata kuadrat dari perlakuan dibagi dengan rata-rata kuadrat dari galatnya, ketemu. Nah, saya tinggal mengisi mungkin angka di sini, angka di sini. Kalian sudah bisa menyimpulkan apakah ini tidak diberi tanda titik 1 maupun titik 2 menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata. Tapi kalau ada titiknya 1 menunjukkan berbeda nyata, ada titiknya 2 menunjukkan berbeda sangat nyata. Ya, tentu saja yang sangat nyata kita bandingkan dengan F tabel yang 0,01. Berbeda nyata kita bandingkan dengan 0,05 atau 5%, ini adalah 1%. Nah, ini yang saya katakan tadi, cara kita melihat tabel F. Jadi ada F1 sini, ada F2 di sini. Ini adalah F1 menunjukkan DB dari perlakuan, dan F2 menunjukkan DB dari galatnya. Jadi misalnya perlakuannya berapa? 4. Berarti DB-nya 3. Kita lihat di sini. Kemudian F-nya tadi, F2-nya.
tadi di perlakuan 6. Nah, ini kita melihat, kita telusuri ke sini. Nah, ini angka yang di atas ini adalah 0,05. Angka yang di bawahnya ini adalah tabel angka untuk tabel 0,01. Ini adalah untuk 0,05, yang di bawahnya adalah untuk 0,01. Lagi. Ya. Nah, sekarang kita melihat apa arti blok berbeda nyata atau sangat nyata. Itu menunjukkan bahwa gimana caranya ini? Dengan rak, ketepatan percobaan akan meningkat. Jadi ruang lingkup hasil percobaan akan lebih luas. Karena dengan selain perlakuan, maka faktor yang dijadikan blok akan turut mempengaruhi hasil percobaan. Nah, seandainya misalnya jenis kelamin tidak kita blok, itu akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Tapi setelah kita memblok, ternyata jenis kelamin itu menunjukkan berbeda, memang jantan dan betina itu berbeda, maka menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, jadi membuat rancangan menggunakan rak, karena adanya jenis kelamin ini menyebabkan hasil dari percobaan kita akan meningkat. Nah, kemudian dengan misalnya, tapi kalau misalnya hasil bloknya tidak nyata, hasilnya bukan berbeda, lebih besar dari F tabel tetapi lebih kecil, itu menunjukkan bahwa hasil bloknya tidak nyata. Maksudnya hasil dari F hitung dari blok. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa peneliti gagal mengurangi keragaman galat melalui blok karena satuan percobaan sebenarnya sejak awal itu sudah homogen. Jadi misalnya kita menggunakan tadi, saya katakan pada ayam broiler, ternyata kita menggunakan blok. Ternyata blok yang kita dapatkan hasilnya tidak seperti ini. Misalnya tidak, hasilnya tidak berbeda sangat. Tapi yang berbeda nyata ini mungkin alas kandangnya, hanya perlakuan. Ini tidak berbeda nyata. Ini menunjukkan bahwa blok yang kita lakukan itu adalah gagal. Kenapa gagal? Karena ternyata pada ayam broiler bisa saja terjadi jenis kelamin itu tidak mempengaruhi pertambahan bobot badan. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena mungkin ayam broiler itu umurnya kan hanya 4 sampai 45 hari mungkin sampai panen. Nah, ayam mungkin dewasa kelamin itu kira-kira di atas 5 bulan. Nah, berarti mungkin perbedaan bobot badan pada ayam jantan maupun betina itu baru terlihat pada ayam baru terlihat perbedaannya setelah dewasa kelamin. Tapi pada broiler mungkin tidak, sehingga kalau banyak penelitian kalau menggunakan ayam broiler biasanya menggunakan ansek. Ansek itu jadi tidak membedakan kedua jenis kelamin dengan pertimbangan seperti itu. Jadi tidak dilakukan blok kalau kita menggunakan broiler. Tapi kalau kita menggunakan ayam petelur misalnya, kan baru bertelur setelah dewasa kelamin, mungkin kalau kita melihat perbedaan produksi telur ayam berdasarkan alas kandang atau berdasarkan bentuk kandangnya, bisa blok itu diperlukan. Kemudian yang selanjutnya, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Alhamdulillah. Mungkin belum teman-teman yang lain juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan data hilang.
Saya katakan kalau di Galat itu kesalahan pada saat kita melakukan ini. Jadi kalau kita tidak ada replikasinya, maka tidak ada kesalahan secara rancangan. Jadi bukan kesalahan karena kita salah meletakkan data, bukan. Jadi kesalahan yang memang dicari untuk menghitung pengaruh dari perlakuan. Jadi galat, itu namanya galat. Kesalahan yang timbul karena adanya perlakuan yang kita lakukan. Kemudian data hilang. Nah, kalau di RAL kita tidak menghitung data hilang. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan RAL dengan N yang sama maupun N yang tidak sama. Jadi misalnya perlakuan A, N-nya beda dengan perlakuan B, perlakuan C, dan selanjutnya. Jadi boleh jumlah NR-nya itu tidak sama. Tetapi kalau jadi jumlah replikasinya tidak sama, tapi kalau pada blok harus sama. Nah, terus bagaimana kalau misalnya terjadi kehilangan atau kematian? Tentu saja kematian bukan karena perlakuan. Misalnya kita melakukan ransum A, B, C. Ternyata yang C itu pada mati semua karena keracunan ransum. Nah, itu tentu saja tidak bisa kita cari data hilangnya. Tidak mungkin menjadikan data hilang karena perlakuan, tetapi karena data hilang karena pengaruh di luar perlakuan. Jadi kita bisa mencari, jadi menghitung ulang data yang hilang. Jadi ada data hilang adalah data yang tidak ada atau tidak dapat digunakan karena rusak, bukan karena perlakuan. Jadi saya sebutkan tadi misalnya ada perlakuan karena kebanyakan protein ransumnya kemudian pada mati, ya tidak bisa kita cari data hilangnya. Itu berarti perlakuannya yang sudah tidak benar. Jadi ya. Jadi diduga agar analisis dapat dilakukan. Nah, kalau pada RAG ini berarti bloknya itu harus sama. Tidak ada blok yang kurang satu, misalnya tidak boleh. Formulanya adalah formula untuk menduga Y, nilai Y adalah RB tambah T. Jadi R pada blok, kemudian T pada perlakuan dikurangi dengan jumlah keseluruhannya dibagi dengan R-1, jadi R ini adalah blok ya. Jadi R jadi T min 1. B dan T adalah jumlah data dalam blok dan jumlah data dalam perlakuan yang berisi unit data yang hilang. Misalnya kita mau mencari ya, misalnya yang hilang itu adalah strain B pada blok alas kandang B, yakni 18. Ini maksudnya yang 18. Misalnya, mana tadi? Nah ini, misalnya angka 18 ini yang hilang. Jadi ini data ini tidak ada, dia hilang. Ayamnya lah hilang, misalnya, atau mati. Jadi bukan karena perlakuan. Jadi ini adalah, ini 18 ini tidak ada. Jadi di sini nanti 60 dikurangi 18. Jadi nilainya di sini jadi 60 kurang 18 sama dengan berapa? 42. Ini adalah untuk nilai perlakuan B. Kemudian di bloknya, di sini, ini kan 73 karena ada 18. Tapi karena tidak ada angka 18 ini, maka 73 ini diganti dikurangi 18. Ini berarti yang B ini nilainya adalah menjadi 73 kurang 18 menjadi 55. Ini juga akan berubah, 249 dikurangi 18. Jadi kita anggap misalnya ini kita mau mencoba menghitung ulang untuk mendapatkan data yang hilang. Kita anggap ini tidak ada.
Nah, jadi yang hilang itu tadi sudah ya 18, berarti jumlah B-nya menjadi 55, kemudian jumlah bloknya itu perlakuan B-nya, ini adalah jumlah bloknya menjadi 55, kemudian perlakuan B-nya menjadi 42. Sehingga kita tinggal masukkan saja R-nya berapa? 3. Jadi A, B, C yang kecil. Kali 55. Tambah 4 adalah T-nya, jadi T-nya dikali dengan yang jumlah perlakuan, kali 42, dikurangi dengan jumlah totalnya. Jumlah total yang juga dikurangi 18 tadi adalah 231, dibagi 2 kali 3, sama dengan 17. Nah, harusnya kan dia 18, tapi kita ketemu dengan menduga data yang hilang, kita ketemu angka 17. Nah, itu sudah kita menghitung ulang kembali menggunakan tadi data-data yang hilang ini, kita menghitung ulang. Ternyata setelah data kita hilang, jadi dugaan 17 itu kita masukkan, kemudian kita menghitung ulang, ketemu ternyata di sini bloknya tidak berbeda nyata, tapi perlakuannya masih berbeda nyata. Jadi berbeda nyata masih, karena masih lebih kecil dari yang ini. Kalau tadi kan bloknya juga berbeda. Oh, ini berbeda. Ini 17, ini lebih besar, masih berbeda. Cuma ini masih 2 ya, masih 2 angkanya. Hitungnya, jadi masih. Kemudian yang ini yang berbeda. Jadi perlakuan bukan berbeda sangat nyata, tetapi berbeda. Ini lupa ditaruh bintangnya. Saya kira itu caranya untuk misalnya data kita hilang, ya kita mencari, kemudian kita masukkan data tersebut, kita menghitung. Nah, ini kalau memang benar data yang hilang, yang kita gunakan adalah yang ini, tabel ansiranya. Jadi kalau kita memasukkan ke komputer, ya angka 17 itu yang dimasukkan. Karena kita tidak tahu kan angkanya 18 apa berapa. Cuma kita hanya mencoba menghitung ulang untuk begitulah caranya mencari data yang hilang. Nah, ini ini adalah biasnya. Biasnya ya mencari biasnya adalah sekian, kemudian ternyata memang untuk blok masih seperti semula, tetapi untuk perlakuan dari yang bintang 2 menjadi bintang 1. Ini adalah efisiensi kita menggunakan RAK terhadap RAL. Nah, kalau efisiensi 1 atau 100% menunjukkan penambahan ketepatan RAK dari RAL. Kemudian jumlah R yang diperlukan RAL agar informasi sama dengan RAK. Jadi kalau kita menggunakan RAK sebenarnya lebih efisien karena kita memblok data satuan percobaan yang kita anggap tidak homogen. Jadi ini adalah untuk mencari, tapi ini juga tidak terlalu penting kalau menurut saya sih. Cuma kalau kita mau menggunakan RAL atau menggunakan RAL, kita bisa mencari efisiensi relatifnya. Ini kita bisa menghitung menggunakan rumus ini. Saya juga tidak hafal rumusnya. Kemudian ketemu angka seperti ini. Artinya RAK dapat meningkatkan ketepatan percobaan sebesar 1206, jadi dikurangi 100% dibandingkan dengan pakai RAL. Artinya apa? Misalnya RAK membutuhkan R100, maka RAL membutuhkan R sekian. Itu kita bisa mencari yang mana sih lebih efisien kalau saya menggunakan RAL atau RAK dalam melakukan percobaan. Tapi kalau menurut saya sih ini tidak terlalu penting selama kalau kita menganggap bahwa ini harus kita kelompokkan, maka kita menggunakan RAK. Tapi kalau misalnya datanya homogen banyak, ya kita akan lebih sederhana cara menghitungnya.
Ini kenapa dia ke sana kemari. Ini rangkuman rak dipakai bila selain perlakuan ada satu faktor diduga mempengaruhi hasil percobaan. Faktor tersebut dapat dikelompokkan secara tegas. Misalnya bobot badan kita tidak bisa kelompokkan secara tegas, jangan dijadikan sebagai rak, jangan sebagai kelompok. Karena kan tidak tegas dia. Nah, biasanya kalau yang tidak tegas seperti ini kita menggunakan analisisnya kovarian. Tapi sayangnya mungkin analisis kovarian tidak diberikan di rancop ini karena dianggap analisisnya sudah untuk yang bukan untuk orang yang belajar. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti penelitian dosen, bisa saja kalian menggunakan analisis kovarian, tapi tentu saja di bawah bimbingan dari dosen yang membuat proyek penelitian tersebut. Jadi kalian ikut-ikut saja, ikut mana nih. Jadi untuk analisis kovarian tidak diajarkan, tidak termasuk di dalam. Walaupun di sini saya menyiapkan sih, kalau dulu pada saat mata kuliah rancangan percobaan dan metodologi penelitian dipisah, maka analisis kovarian masuk. Tapi sekarang karena metodologi penelitian dan rancangan percobaan jadi satu mata kuliah, maka untuk analisis kovarian dikeluarkan. Karena memang analisis ini juga jarang sekali digunakan oleh mahasiswa S1. Kemudian kelompok atau blok, ini sama dengan ulangan, adalah untuk memungkinkan satuan percobaan dalam blok yang sama. Jadi kita dapat membedakan keragaman satuan percobaan antar kelompok. Jadi kemudian random atau pengacakan dilakukan pada setiap blok. Data hilang atau rusak masih dapat dianalisis. Jadi kita masih bisa menganalisis dengan mencari data hilang. Jadi caranya seperti itu. Kemudian blok nyata penelitian berhasil menduga ada faktor selain perlakuan yang berpengaruh. Tapi kalau misalnya blok tidak nyata, maka si peneliti ternyata gagal melakukan blok karena materi penelitian ini sebenarnya secara dari awal sudah seragam. Jadi tidak perlu di blok-blok. Nah, kemudian ini tugas latihan. Kerjakan tugas latihan 22. Untuk data hilang, silakan setiap kelompok tentukan sendiri data yang hilang rusak. Nah, ini kalau dulu offline, ya. Saya minta kalian jadi data yang tadi dicontoh, yang tadi saya buat data yang hilang itu adalah yang 18. Maka nanti saya membuat mungkin 3 kelompok. Yang data yang hilang itu adalah yang di perlakuan A. Kemudian data yang hilang di perlakuan C. Kelompok yang lain data yang hilang di perlakuan D. Nah, itu seperti itu. Bisa ada yang kelompok lain data yang hilang mungkin di kelompok A, tapi untuk blok A, kemudian yang C untuk blok B dan selanjutnya. Blok D, blok C, dan selanjutnya. Nih, ini adalah dulu. Tapi kalau sekarang kalian mau kerjakan sendiri, coba-coba. Oh, saya mau coba sendiri. Misalnya data yang hilang itu adalah yang di perlakuan D pada blok A. Berarti ada 18 di situ. Atau perlakuan D pada blok B, strain B. Maka ada angka 22 yang hilang. Ya silakan saja kalau mau coba-coba sendiri, tapi saya tidak meminta kalian untuk mengumpulkannya, jadi tidak saya jadikan sebagai U1 seperti dulu, karena nanti saya akan sudah ya, kemarin saya janjikan untuk memberi tugas untuk U1, tapi bukan yang ini. Yang ini ribet saya koreksi, jadi yang saya cari yang gampang-gampang dikoreksi. Ini adalah kerja pada saat offline. Tapi karena kita online, kalau ngoreksi angka-angka di online itu agak
agak susah sedikit kalau angkanya beda-beda. Tapi kalau misalnya untuk ujian, misalnya saya memberi di tabel Ansira, ya gampang kan, tinggal melihat di tabelnya benar apa tidaknya. Ini latihan 22 yang disebut kerjakan tugas latihan 22. Ini jelaskan tahapan pembuatan blok, syarat-syarat setiap blok dan fungsi blok. Kemudian jelaskan arti jika blok berpengaruh nyata terhadap hasil percobaan. Jelaskan arti dari relativitas dari nilai RAK terhadap RAL sebesar 0,8. Nah ini menurut saya sih tidak terlalu perlu. Tapi kalau kalian mau ini ya silakan saja. Kemudian dengan pakai data tugas latihan 21, kerjakan dengan RAK. Kemarin kan ada data, kemudian kita jadikan sebagai RAK. Sebagai ulangan, kan kemarin ada ulangannya ada 4. Maka ulangannya gunakan I0, I1, jadi menggunakan umur ternak. Jadi melihat umur ternak. Kan kalau di RAL kita menggunakan ulangan 1, 2, 3, 4. Nah karena kita menggunakan RAK, maka kita menggunakan umur. Tapi umur kita lihat dari kondisi gigi. Ada I0, I1, I2, I3. Jadi I0 itu gigi serinya belum berganti, kemudian I1 gigi seri berganti sepasang, gigi seri berganti 2 pasang, gigi seri berganti 3 pasang. Nah ini juga silakan kalau kalian mau mengerjakan di rumah sendiri untuk menambah ilmu, tapi bukan untuk dikumpulkan ke saya. Jadi nanti saya akan memberi tugas lain untuk U1-nya. Tapi saya ya menyarankan karena kemungkinan selain nomor 3 ya, kemungkinan salah 1, salah 2, salah 3 akan dikeluarkan di ujian. Jadi ujian kita akan menggunakan daring juga, seperti ujian yang saya lakukan di ilmu pemulihan ternak dan genetika, tidak ada masalah. Mungkin hanya ada 1-2 orang saja yang bermasalah karena memang pada saat meet kemarin, jadi yang dari Bima, mereka itu sedang kebanjiran. Jadi mereka tidak bisa mengirim tugasnya di daring. Jadi saya memberi dispensasi untuk mengirim ke email. Kenapa saya tidak menggunakan email? Karena email saya gunakan untuk konsultasi skripsi dan PKL. Kalau juga ada tugas-tugas dan latihan untuk mata kuliah, itu saya kerepotan sendiri mencari nanti yang ngirim email dan untuk konsultasi. Saya kira ini yang kuliahnya yang bisa saya lakukan. Silakan kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Kalau kita libur berarti kita lanjutkan setelahnya. Libur ya? Minggu depan. Sudah libur? Saya HP-nya keriset, jadi sudah libur? Belum tahu. Nah, HP saya keriset kemarin, jadi jadwalnya ikut. Oh iya sama. Saya bukan kurang tahu, saya tahu kemarin, tapi saya tidak terlalu memperhatikan jadwal. Nanti saat libur, maka saya tidak menyampaikan apa-apa di WA. Tetapi kalau kita masih kuliah, ya saya akan menyampaikan bahwa besok kita akan kuliah. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, jadi HP saya keriset kemarin, jadi jadwal kalender akademik saya juga ikut hilang. Jadi banyak data-data yang hilang karena keriset. Saya tidak bisa kembalikan kalau yang ini, yang foto-foto, karena itu berupa foto aja, jadi tidak kembali dia. Nanti kalau masih kita kuliah, ya kita kuliah lanjut. Mungkin kita akan membicarakan faktorial atau uji lanjut, yang mana-mana nanti saya persiapkan. Sudah, saya kira ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Bisa lanjutkan tidur. Tapi tanggung kalau kalian tidur sekarang. Sudah jam 11, hampir jam 12.
Tidak ada pertanyaan? Ya silakan dah kalian kerjakan latihan. Yang tidak mau ya enggak apa-apa, ini anggap saja sebagai hadiah. Jadi kalau hadiah itu kalian mau pakai, ya terserah, dibuang juga terserah. Yang penting sudah diterima, kemudian dikasih, ya tergantung yang punya, yang menerima. Jadi mau disimpan, mau dikerjakan, mau diapa-apakan, ya terserah. Saya memberi, biasa memang setiap kuliah saya memberi tugas di latihan di belakang atau soal-soal, harapannya supaya saya tidak ketemu lagi dengan mahasiswa pada mata kuliah yang sama tahun depannya. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi kalau kalian mau nilainya bagus, ya silakan saja mengerjakan. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin kalian termasuk yang daya ingatnya tinggi, jadi apa-apa yang disampaikan tanpa dilatih juga nggak ada masalah, akan bisa dengan sendirinya. Saya kira itu saya cukupkan sekian dulu kuliahnya untuk rancangan percobaan satu faktor, cukup 2 saja. Nah, untuk Latin Square-nya mirip-mirip ini, cuma yang namanya Latin Square itu jadi dia harus, kalau perlakuannya 3, ke bawah R-nya juga harus 3, jadi harus square dia dalam bentuk segi 4, namanya square ya, Latin Square. Jadi tidak terlalu berbeda dengan yang ini. Jadi untuk rancangan percobaan satu faktor cukup saya menjelaskan rak dan ral. Kemudian kita bisa melanjutkan ke faktorial atau kita lanjutkan ke uji lanjut. Nanti saya akan persiapkan yang mana yang akan kita kerjakan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau berlibur, kalau kita libur ya selamat berlibur, pulang kampung yang punya kampung. Jadi sampai jumpa di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.